Pak Kiai, kalau dari keterangan Ibu Dewi tadi di awal bahwa mertuanya terlalu ikut campur sama rumah tangganya dan juga kemudian sampai berujung suaminya itu meminta dia untuk menggugurkan kandungannya. Ini dalam pandangan agama gimana Pak Kiai? Orang wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka bakti kepada orang tua memang dialihkan kepada suami. Tapi bakti suami tidak kehilangan bakti pada orang tua. Namun demikian, orang tua tidak bisa ikut campur full tentang apa yang menjadi kebahagiaan anak-anaknya. Karena yang merasakan bahagia atau tidak kan anak-anaknya sendiri, mereka yang menjalani. Mereka boleh memberikan nasihat, mereka boleh memberikan saran, mereka boleh menegur, boleh memberikan masukan, tapi tidak pada hal-hal yang merugikan pasangan suami itu, istri itu sendiri. Dia ingin menyenangkan anaknya, tapi merugikan istrinya. Saya ingat tentang kisah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah lama tidak bertemu dengan Ismail, dia bertanya tentang istrinya. Lalu Ismail menjawab dengan bahasa isyarat bahwa istrinya itu tidak menyenangkan dia. Lalu Ibrahim mengatakan, atau saya lupa sedikit ceritanya, Ibrahim mengatakan, coba ganti daun pintu rumahmu itu. Diganti istrinya atas saran orang tuanya. Tapi ketika sudah punya istri lagi, Ibrahim mengatakan, nah ini pintu rumahmu sudah bagus, tolong dirawat baik-baik. Artinya, lanjutkan rumah tangga kamu. Orang tua ikut bisa di situ, jika memang melihat ada istri yang tidak baik. Boleh dia memberikan nasihat pada anaknya untuk menceraikan istrinya atau lain sebagainya, kalau memang istrinya tidak baik. Nah, dalam kasus ini saya tidak melihat ada ketidakbaikan dari ibu ini. Atau mungkin kita juga harus membongkar lebih jauh sebetulnya apa yang terjadi. Karena mungkin saja ada orang tua yang memang sejak awal sudah tidak setuju sehingga dicari-cari kekurangan dan kelemahannya. Ini yang banyak terjadi. Maka kita diingatkan bahwa ketika engkau akan menikah dengan siapapun juga, ingat bahwa pernikahanmu bukan hanya dua badan yang bersatu, tapi ada dua kubu yang akan juga bergabung dengan mereka. Kalau ada di antara kubu yang tidak bergabung, supporternya kurang ramai, itu pemain sepak bola kurang nyaman kelihatannya. Jadi ibu ini tidak memperhitungkan bahwa dua keluarga ini memang sejak awal sudah tidak setuju. Sehingga apapun yang kita alami, mereka akan mencari celah-celah keburukannya. Gitu. Mungkin itu salah satu dari celah yang dicari dari kedua kubu itu ya. Oh ya, satu lagi Pak Kiai, tadi suaminya ini memaksa dia untuk menggugurkan kandungan dengan modus dalam tanda kutip bahwa suaminya itu akan menjalin hubungan dengan orang lain. Saya ingatkan dulu zaman Firaun itu ada yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisahum wa yastahyuna nisahum. Zaman Firaun itu kalau ada anak laki-laki disembelih karena dia khawatirkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Sebab dalam prediksi paranormal waktu itu bahwa ada laki-laki yang akan menghancurkan negerinya. Maka setiap bayi laki-laki dibunuh. Ketika zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, itu yang dibunuh justru wanita karena dianggap tidak berguna. Dan itu menggunakan ada yang disembelih, ada yang dikubur. Kalau zaman Firaun kan disembelih. Zaman Rasul dikubur zaman jahiliyah. Nah, ada hal yang membuat mereka melakukan itu apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut imlaq. Imlaq itu lapar atau jatuh kehormatan atau lain sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh suami ini itu lebih buruk. Karena dia membunuh anak yang ada dalam kandungan, khawatir dia tidak bisa menikah karena dalam keadaan hamil. Itu lebih buruk. Dan ini lebih durjana daripada kelakuan Firaun. Baik.